Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 12, yaitu tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Pada dasarnya, makanan dan minuman adalah kebutuhan asas atau kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Di dalam Islam, aktivitas makan dan minum dapat bernilai sebagai ibadah jika sesuai dengan ketentuan syariat serta memperhatikan faktor halal dan haram makanan atau minuman tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam materi bab 12 kalian akan belajar bagaimana kriteria makanan halal atau haram dalam Islam, serta bolehkah kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dalam keadaan atau kondisi tertentu. Untuk itu, diharapkan kalian menyimak video berikut ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Islam merupakan agama yang sempurna. Semua urusan manusia di dunia ini selalu diatur oleh dalam Islam, bahkan sampai mengatur urusan makanan dan minuman. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari ayat tersebut jelas ya bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sementara makanan yang thayyib adalah makanan yang baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Perlu diketahui bahwa makanan dapat dinyatakan halal apabila memenuhi 3 unsur berikut ini. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya, kemudian halal dari segi cara mendapatkannya, dan halal dari segi cara mengolahnya. Makanan akan dinyatakan halal apabila memenuhi 3 syarat tersebut. Tidak boleh hanya satu saja. Adapun jenis-jenisnya antara lain, yang pertama, makanan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian jenis yang kedua adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau keburukan. Ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dari segi minuman yang tidak memabukkan, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Sementara makanan dan minuman akan dinyatakan haram jika memenuhi salah satu unsur berikut ini. Pertama, haram dari segi wujudnya atau zatnya, haram dari segi cara mendapatkannya, dan haram dari segi cara mengolahnya. Makanan akan dinyatakan haram apabila telah memenuhi salah satu saja dari 3 unsur tersebut. Tidak perlu menunggu sampai 3 unsur terpenuhi secara sekaligus. Adapun jenis dari makanan haram diantaranya semua makanan yang dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Apa saja? Yang pertama ada bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mati karena tercekik, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih,
dan yang disembelih untuk berhala. Nah, itulah makanan-makanan yang dinyatakan haram oleh Allah melalui Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dari jenis yang lainnya adalah semua makanan yang mendatangkan mudarat, makanan yang kotor dan menjijikkan atau khaba'ith, kemudian makanan yang didapat dengan cara yang batil, misalkan dari hasil curian, judi, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Sementara itu dari jenis minuman yang haram terdiri dari jenis minuman yang memabukkan. Hal ini didasari pada hadis dari riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian yang kedua, minuman dari hal yang najis atau benda terkena najis, misalkan saja air minum yang tercampur dengan air kencing. Yang ketiga, minuman yang didapat dengan cara yang batil, seperti tadi mencuri, hasil judi, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita mengkonsumsi makanan yang haram ketika kondisi tertentu? Misalkan kita sedang tersesat di hutan, atau juga sedang sakit, sehingga kita membutuhkan suatu obat tertentu. Misalkan saja dalam kondisi tersesat di hutan dan kita kehabisan bekal makanan, maka dalil ini dapat kita jadikan sebagai rujukan, yakni dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita dibolehkan memakan makanan yang haram, itu kondisinya sangat terpaksa dan tidak boleh melampaui batas. Kemudian jika kita sedang sakit dan butuh obat tertentu, dalam kitab Sahih di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai khamar yang digunakan sebagai obat, beliau pun bersabda, khamar hanyalah penyakit, ia bukanlah obat. Ibnu Mas'ud berkata, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari suatu yang haram. Dari hal tersebut jelas bahwa kita ketika membutuhkan suatu obat, kita harus memperhatikan yang namanya kehalalan suatu obat. Kita dapat memperhatikan label halal yang tertera dalam kemasan obat. Hal ini didasarkan pada nasihat yang mana jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim atau ulama. Nah, ketika kita sudah memperhatikan label halal, tentu kita sudah menjadikan atau mengikuti ulama, sehingga insya Allah kita terhindar dari api neraka. Oleh karena itu, yuk mari kita tetap konsumsi makanan yang halal, agar badan kita selalu sehat dan ibadah selalu semangat, serta hindari makanan yang haram, karena tentunya hal itu akan merusak tubuh kita dan Allah pun tidak akan memperkenankan doa-doa kita. Semoga video kali ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.